1810 Pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah membahas tentang analisis multivariat, dan pada pertemuan kali ini saya juga akan membahas yaitu analisis MANOVA atau disebut juga multivariat ANOVA. Baik, untuk videonya kita simak bersama-sama. Baik, saya akan menjelaskan apa itu MANOVA. MANOVA sendiri merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance yang merupakan pengembangan dari ANOVA. Sedangkan untuk pengertiannya sendiri, MANOVA merupakan metode statistik untuk mengeksplorasi atau mengukur pengaruh hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal atau data nominal maupun ordinal, dengan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik atau data interval maupun rasio. Disebut multivariat karena terdapat lebih dari satu variabel terikat. MANOVA juga bisa dikatakan sebagai salah satu analisis multivariat dan juga merupakan perluasan dari univariat yang dapat digunakan untuk memeriksa secara simultan hubungan antara beberapa variabel bebas dengan skala pengukuran nominal atau ordinal yang dinyatakan sebagai perlakuan dengan dua atau lebih variabel tak bebas yang mempunyai skala pengukuran interval atau rasio dan dinyatakan sebagai variabel independen. Jadi kesimpulan dari MANOVA merupakan metode yang digunakan oleh peneliti yang ingin melihat pengaruh satu atau lebih variabel independen yang bersifat kategorikal, yaitu menggunakan skala nominal atau ordinal terhadap dua atau lebih variabel independen yang berskala numerik. Teknik ini tidak sama dengan multiple ANOVA. Ada maksud lain MANOVA yang tidak dapat diberikan oleh multiple ANOVA. Baik, tadi saya sudah menjelaskan apa itu MANOVA secara singkat. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan atau membahas tentang syarat dasar melakukan MANOVA. Yang pertama yaitu variabel-variabel dependen harus bersosiasi satu sama lain atau dianggap bergabung pada konstruk yang sama. Ini merupakan atau dari Humberti dan Morris tahun 1989, Hare et al. Tahun 2006. Untuk memastikannya, kita dapat menggunakan uji validitas konstruk sebelum MANOVA dilakukan. Dan yang kedua, asumsi bahwa setiap sel memiliki varian atau kovarian yang sama. Sel ini dibentuk oleh variabel-variabel independen. Untuk memastikan syarat ini, kita menggunakan uji box M. Dan syarat yang ketiga, variabel dependen berdistribusi normal. Untuk Kolmogorov sampai Smirnov dan Shapiro sampai Wilk dapat digunakan untuk keperluan ini. Dan syarat yang keempat, independensi pengamatan. Syarat ini terkait dengan banyaknya penggunaan ANOVA untuk desain eksperimen. Dapat menspesifikasi model parsial atau partial model dan model lengkap atau full model. Misalnya ada dua faktor atau variabel independen yaitu A dan B, maka model lengkap MANOVA mencakup 1. Pengujian efek A, yang kedua pengujian efek B, dan yang ketiga pengujian efek interaksi A dan B. Model parsialnya adalah pengujian pada masing-masing efek. MANOVA melakukan pengujian terpisah untuk masing-masing efek. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa itu tujuan dari MANOVA. MANOVA sendiri bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen non-metrik. Terdapat variabel laten dependen metrik. Ini merupakan pendapat dari Huberti dan Morris pada bukunya pada tahun 1989. Variabel laten atau konstruk terdiri dari dua atau lebih variabel pengamatan. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soal dan menjelaskannya atau mencarinya melalui aplikasi atau software SPSS. Mari kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini merupakan contoh dari analisis MANOVA. Dan untuk contohnya sendiri bisa kita lihat
pada layar ini, saya mengambil contoh atau soalnya yaitu ingin membandingkan kreativitas dan belajar siswa SMA menurut metode belajarnya, baik di rumah maupun di sekolah. Di sini saya akan menggunakan software SPSS untuk mencari hasilnya. Untuk tabelnya ini sendiri, ada metode belajar merupakan variabel independen atau variabel bebas, dan variabel terikatnya ada auditorial, visual, dan kinestetik. Dan setiap variabel terikat itu memiliki 2 Y, yaitu Y pertama kreativitas dan yang kedua adalah prestasi. Langkah selanjutnya, langsung saja kita paste semua data ini ke aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya bisa kita menuju variable view. Di sini bisa kita ganti, yang pertama itu ada metode belajar, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga ada prestasi. Untuk value atau nilainya sendiri bisa kita isi, yaitu angka 1 berupa auditorial, dan angka 2 sebagai visual, dan angka 3 sebagai kinestetik. Selanjutnya, dan untuk measure, untuk metode belajarnya bisa kita ganti dengan nominal, sedangkan untuk kreativitas dan prestasinya bisa kita pakai scale. Oke, setelah kita ketahui semuanya apa ya datanya auditorial atau visual dan atau kinestetik, langsung saja kita menuju atau tekniknya mencari. Selanjutnya menekan analyze atau mengkliknya, dan kemudian memilih general linear model. Selanjutnya mengklik multivariate. Untuk caranya sendiri, variabel independen atau variabel dependen atau variabel terikatnya ada kreativitas dan prestasi. Untuk itu langsung saja kita pindahkan ke kolom dependen. Untuk fixednya bisa langsung saja kita mengklik metode belajar untuk memindahkan kepada kolomnya. Selanjutnya bisa kita klik post hoc dan memindahkan metode belajar dari tabel faktor menuju post hoc test 4. Dan dari semua ini kita bisa menceklis Bonferroni untuk mencari tipenya. Selanjutnya mengklik continue dan bisa kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat atau bisa kita cari dulu. Yang pertama yaitu dari tabel multivariate test. Di sini pada kolom kedua ada metode belajar. Bahwa pada metode belajar ini bisa kita nilai delay trace-nya. Dan kita lihat bahwa nilai signifikannya rata-rata kurang dari 0 atau kurang dari nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan keseluruhan metode belajar berpengaruh terhadap kreativitas dan prestasi belajar. Untuk selanjutnya bisa kita lihat pada tabel test of defense subject effect. Di sini kita mengetahui apakah metode belajar ini hanya berpengaruh terhadap kreativitas atau prestasi saja. Dan bisa kita lihat signifikannya emang keduanya kurang dari nilai alfa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa gaya belajar berpengaruh secara signifikan terhadap keseluruhan gaya belajarnya atau prestasi dan kreativitasnya. Mungkin ini dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dikomentari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.